Hello everyone, temani aku buat kue pernikahan yuk. Untuk hari Sabtu pagi ini harus diantar. By the way, kita di Prancis itu kuenya sistemnya untuk dessert alias untuk dimakan sampai habis, bukan untuk hiasan. Karena di kotaku beberapa kue pernikahan atau kue ulang tahun itu sudah dibeli mahal-mahal tapi ujung-ujungnya tidak dimakan karena butternya enak, terus bolunya tipis dan butternya tebal sekali. Pokoknya hampir sama kue ulang tahun atau kue pernikahan yang pernah aku dapati waktu saya tinggal di Indonesia itu kebanyakan setengahnya masuk di tempat sampah karena full butter atau mentega yang bikin enak sekali. Tetapi kita di Prancis beda sekali ya. Jadi setiap potongan kue itu wajib enak sehingga bisa dimakan customer hingga habis. By the way, kue pernikahan ini untuk 70 orang tapi saya buat lebih besar kayak untuk 80 orang. Jadi memang kalau setiap klien saya kayak memesan untuk 100 orang, saya selalu inisiatif untuk buat lebih kayak untuk 10 orang biar kalau seandainya kurang ataupun mereka bawa tamu lebih ya biar pas ya. Ya itu kayak bonus lah karena mereka sudah menjadi pelanggan tetap saya. By the way, kue saya di bagian dalam itu full cream cheese, tidak ada butter sama sekali. Tidak ada yang namanya campuran butter dalam cream cheese saya. Semuanya full cream cheese, kemudian dia punya filling itu full buah-buahan. By the way, ini saya buat pertama itu adalah lantai bawah, isiannya adalah coklat, susu dan juga fillingnya strawberry. Lanjut saya memanggang kue part ketiga. Karena saya bukan hanya ada kue pernikahan, tapi saya juga ada beberapa pesanan ke ulang tahun yang akan diambil pelanggan saya besok pagi. Lanjut ini saya lagi mixer cream cheese. Kemudian lanjut ini saya mau panasin dulu buah beku biar jangan terlalu beku pada saat dipotong. Dan ini saya juga ada pesanan kue kayak patchu gitu. Ini kue tradisional Prancis ya. Jadi ada orang yang pesan di saya, jadi saya lagi panggang. Dan ini saya lagi potong filling. Filling dari kue pernikahan ini adalah strawberry dan juga raspberry. Seperti biasa yang kalian tahu bahwa sekarang ini bukanlah musim strawberry dan juga raspberry. Jadi semuanya beku ya, buah beku. Jadi ini saya hanya kayak microwave setengah beku agar bisa dipotong saja. Karena nanti dibiarkan 1 jam juga akan lembek dengan sendirinya. Ini saya lagi cek kuenya tapi belum matang, jadi saya masukkan kembali. Karena framboas ini alias raspberry ini agak asam, jadi saya tambahkan gula gitu biar agak manisan dikit. Lanjut saya potong-potong semua bolu. Tujuannya agar bolunya itu cepat suhu ruang biar pada saat saya apply cream cheese itu dia tidak meleleh ya. Lanjut kalian lihat dapur saya berantakan. Saya mau kasih tahu bahwa meja dapur saya ini sudah dicuci dengan sabun sampai bersih sebelum saya letakkan semua bolu-bolu saya di atas. By the way, ini adalah sisa dari adonan patchu tadi, makanya saya buat jadi kayak kue sus gitu ya. Itu untuk makan, tapi yang bentuk donat yang agak besar itu yang akan saya buat dan akan dijual. Kalian akan lihat hasilnya di vlog berikutnya. Lanjut karena semua kue sudah saya buat, jadi ini lanjut saya mesti mau taruh buttercream di dinding kue. Jadi kalau kue pernikahan itu dindingnya saya selalu pakai buttercream karena dalamnya itu cream cheese yang bersifat lebih lembut sekali. Jadi keluarnya itu wajib buttercream sehingga tidak ambruk pada saat pengantaran atau pada saat penjemputan ya. Lanjut ini lantai 1 saya kasih cream spuit. Saya tidak akan membuilding kue ini sekarang, saya akan building susun kayak lantai 2 lantai 3 itu besok pagi ya. Karena mereka harus benar-benar set di kulkas karena pelangganku akan mengambil kue itu di jam 10 pagi dan dari tempat kami sampai ke hotel di mana mereka mengadakan pernikahan itu kurang lebih hampir 1 jam perjalanan. Jadi kue harus benar-benar set di kulkas sehingga dalam pengantaran itu kuenya tidak ambruk ya. Lanjut, ini saya lagi membuat lantai 2. By the way, saya tidak sempat merekam lantai 3 ya. Kupikir tuh tadi sudah direkod, ternyata tidak. Saya yakin ini adalah penyakit atau hal-hal yang selalu terjadi pada semua YouTuber ataupun kreator digital ya. Kadang suka dipikir bahwa sudah direkod, ternyata belum direkod. Lanjut, ini saya taruh saja cream spuit biar besok pagi itu saya tinggal susun dan saya hanya perlu spuit yang bagian-bagian tertentu, tidak perlu bekerja keras lagi. By the way, ini sudah besok paginya, kalian lihat penerangannya lebih terang. Saya kaget karena pagi ini ternyata saya membuat kesalahan, lantai 2 itu terlalu hampir sama besar dengan lantai 1. Tapi ku coba untuk inisiatif membuat cream spuitnya itu agak lebih lebar ke samping sehingga terlihat lantai 2 itu lebih kecil dari lantai 1.
Kue yang dimau pelanggan adalah simpel putih, kemudian ditambahkan dengan mawar putih dan juga dedaunan hijau. Pokoknya simpel lah. Maafkan ketika saya rekam video ini editing, anak saya lagi di samping saya karena papanya lagi capek pulang kerja, jadi saya tak bisa berbuat apa-apa. Jadi maafkanlah keributan di dalam video ini. Setelah kuenya di molding, saya juga lanjut untuk mengepak kue karena dalam 30 menit kita akan melakukan pengantaran ke hotel di mana mereka mengadakan pernikahan tersebut. Dan biasanya kalau kita melakukan pengantaran kue pernikahan itu biaya pengantaran berkisar antara 500 sampai 700 ribu tergantung jauh dekatnya. Kalau lebih jauh bisa sampai 800 ribu ya, hanya untuk biaya pengantaran. Karena memang kita kalau mengantar kue pernikahan itu lebih effort ya, dan lebih hati-hati, apalagi kita mewajibkan kue sampai di tempat pernikahan itu kue dalam keadaan aman dan tidak ambruk. By the way, I'm so happy, saya bahagia sekali karena kuenya selesai tepat waktu. Dan sebentar lagi kita akan siap-siap untuk packing. Dan ini saya lagi mengabadikan semua foto-foto dan video untuk sebagai contoh saja kalau pelangganku minta model kue pernikahannya. Thank you so much, bye-bye, salam sayang dari Prancis.